Perkenalkan, nama saya Yucian Ciria Huruf, NIM 2414201103. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan, kelas A4 semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Agama Kristen Protestan dengan topik eutanasia atau tindakan kejahatan yang tidak diperbolehkan oleh Alkitab, dengan dosen pengampu Pendeta Stanley Sela, STH, MTH. Tidak perlu lama-lama lagi, kita simak videonya. Cekidot. Kita masuk di pendahuluan. Eutanasia atau pembunuhan berhemat adalah topik yang sering kali menimbulkan perdebatan dalam berbagai konteks, termasuk agama Kristen Protestan. Dalam pandangan banyak teolog dan pemimpin gereja Protestan, eutanasia dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan karena beberapa alasan yang berkaitan dengan ajaran Alkitab. Beberapa alasan tersebut yaitu A. Hak hidup. Alkitab mengajarkan bahwa setiap jiwa adalah milik Tuhan dan bahwa Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 27 yang memberikan nilai intrinsik pada setiap individu. Membunuh seseorang termasuk melalui eutanasia dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup. B. Perintah 10 kata. Salah satu perintah utama dalam Alkitab adalah jangan membunuh dalam Keluaran 20 ayat 13. Ini adalah perintah yang sangat eksplisit dan seringkali dianggap sebagai larangan mutlak terhadap pembunuhan dalam bentuk apapun. C. Kasih dan pengampunan. Ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru menekankan kasih ampunan. Dalam ini Matius 5 ayat 44-48, Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus menunjukkan kasih kepada musuh mereka dan berdamai dengan mereka. Pandangan ini menentang tindakan yang merugikan atau mengakhiri hidup orang lain, termasuk eutanasia. D. Kehormatan manusia. Alkitab juga mengajarkan bahwa manusia harus dihormati sebagai ciptaan Tuhan. Mengakhiri kehidupan seseorang tanpa alasan yang sah dan sah sesuai dengan hukum dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati keberadaan manusia tersebut. Sejarah singkat eutanasia. Sejarah eutanasia dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana praktik ini dikenal dalam berbagai budaya dengan berbagai nama. Namun bentuk modern dari eutanasia mulai muncul pada abad ke-20, terutama di Belanda dan di Belgia, di mana dokter-dokter mulai menerapkan praktik ini secara terbuka. Sejak itu, eutanasia telah menjadi topik kontroversial di banyak negara dengan perdebatan mengenai etika, moralitas, dan legalitasnya. Jenis-jenis eutanasia. A. Eutanasia volunteer. Eutanasia volunteer adalah ketika pasien secara sukarela memilih untuk mengakhiri hidupnya karena penderitaan yang tidak dapat diatasi. Ini biasanya dilakukan dengan bantuan dokter yang memberikan obat-obatan untuk mempercepat kematian. B. Eutanasia non-volunteer. Eutanasia non-volunteer terjadi ketika tindakan mengakhiri hidup dilakukan tanpa persetujuan pasien, seringkali karena pasien tidak mampu memberikan perasaan tersebut karena kondisi medis yang parah. Eutanasia pasif dan aktif. Pertama, eutanasia pasif melibatkan penghentian pengobatan atau penyediaan oksigen yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan pasien sehingga mempercepat kematian. Kedua, eutanasia aktif melibatkan pemberian obat-obatan atau intervensi medis lainnya yang secara langsung menyebabkan kematian pasien. Pandangan Alkitab terhadap eutanasia. Dalam perspektif agama Kristen Protestan, eutanasia umumnya dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan oleh Alkitab. Beberapa alasan utama meliputi yang pertama, hormat terhadap kehidupan. Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihormati. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dan Mazmur 12 ayat 27. Yang kedua, nilai kehidupan. Kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik dan setiap individu diciptakan dengan tujuan tertentu oleh Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 27. Yang ketiga, kasih dan pengampunan. Ajaran Yesus Kristus menekankan kasih dan pengampunan serta menolak tindakan yang merugikan sesama manusia dalam Matius 22 ayat 39 dan Lukas 6 ayat 36. Yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, pandangan agama Kristen Protestan terhadap keyakinan bahwa kehidupan adalah anugerah yang harus dihormati dan dilindungi.
Tindakan mengakhiri kehidupan seseorang, baik secara aktif maupun pasif, dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Alkitab. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bye-bye! Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. She's sweet but a psycho.